Buktikan kalau kamu mencintai diri kamu sendiri dengan memberikan waktu yang cukup untuk diri kamu untuk beristirahat dengan cara yang istimewa. Karena di video hari ini kita mau ngebahas nih 7 jenis istirahat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Dan pastinya bukan seperti yang kamu bayangin. Apa aja? Ini menyangkut tentang physical, mental, sosial, dan bla bla bla, emosional, dan banyak lagi. So, stay tune sampai akhir video ini. Halo teman-teman, saya dengan Clara Angelin, salam kenal. Di channel ini kita membahas tentang relationship teman-teman. Relationship yang pastinya romantic relationship, tapi juga tentang relationship dengan diri sendiri, yaitu self-image kamu dan self-love kita. So teman-teman stay tune ya teman-teman. Oh ya, kita juga sering kadang-kadang bahas tentang law of attraction, bagaimana manifesting love in your life. Nah teman-teman, diri kita ini adalah sumber yang luar biasa ya teman-teman. Kalau kita mau menarik segala hal yang baik di dalam hidup kita, pertama-tama siapa yang harus kita perlakukan dengan baik? Yang harus kita perlakukan dengan baik adalah diri kita sendiri. Jadi mulainya dengan self-love. Kita pernah membahas video tentang beberapa video tentang self-love kamu bisa cek di video ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita mau ngebahas bagaimana caranya kita benar-benar mencintai diri kita dan memberikan istirahat yang cukup. Istirahat ini maksudnya apa sih teman-teman? Resting ini. Jadi maksudnya bukan cuma tidur, tetapi tidur itu adalah salah satunya. Tetapi istirahat ini adalah di mana kita memberikan good time ya untuk diri kita. Nah, ada 7 jenis yang kita bisa bahas. Yang pertama itu adalah physical rest atau istirahat secara fisik. Seperti yang kamu tahu, kalau physical rest itu apa aja teman-teman? Sleeping gitu, tidur, napping, tidur siang, yoga. Yoga itu adalah juga satu jenis resting atau istirahat yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Dan yang sangat menyenangkan adalah massage ya. Jadi sekarang tuh jangan punya guilty feeling atau jangan merasa bersalah kalau kamu take your me time, mengambil waktu untuk diri kamu sendiri dan pergi massage teman-teman. Karena itu adalah salah satu jenis istirahat atau resting yang memang tubuh kita butuhkan. Yang kedua nih teman-teman, buktikan kalau kita mencintai diri kita dengan melakukan mental rest ya, atau beristirahat secara mental. Terlalu banyak hal-hal yang datang dan berlalu dalam hidup kita. Kadang-kadang kita itu nggak punya waktu jeda untuk beristirahat. Liburan aja ya, kadang-kadang nih liburannya sama keluarga. Heboh ya, bukan liburan tetapi sama pusing, tambah pusing. Nah jadi mental rest itu bagaimana? Ketika kita meditasi. Nah meditasi ini adalah salah satu mental rest ya. Cara untuk merilekskan bukan cuma tubuh. Tadi kan yang pertama tubuh tuh fisikal ya. Tapi juga sekarang pikiran kita atau mental kita. Mental meditasi, lalu tech detox. Jadi detox teknologi, detox sosial media. Seringkali kita itu membiarkan diri kita dibombardir dengan segala macam sampai pusing nih teman-teman. Aduh, sebenarnya mungkin ya kalau memang bisa teriak, mental kita udah teriak stop gitu ya. Nah, jadi sekarang ini lagi berkembang gerakan di negara-negara barat situ yang namanya tech detox. Karena secara saintifik sudah terbukti bahwa terlalu banyak menyangkut dengan handphone, dengan sosial media, dengan device kita, ini membuktikan tidak sehat untuk mental health kita. Dan juga untuk mental health kita sering-sering nih teman-teman ya, pergi ke alam terbuka ya, hiking atau pokoknya melihat alam atau berhubungan lagi dengan alam. Ini benar-benar menjadi recharge ya, untuk menjadi recharge atau istirahat untuk mental kita. Yang berikutnya adalah social rest. Seperti apa yang kita butuhkan? Yaitu spending time atau menghabiskan waktu dengan orang-orang yang istilah kata nih bukan cuma mengambil dari kita, tetapi juga giving dalam hidup kita, nurturing hidup kita. Sebenarnya diri kita tahu loh teman-teman. Kalau kita belajar mendengarkan diri kita tuh tahu jenis-jenis orang-orang sekeliling kita itu mana yang baik untuk jiwa kita, mana yang toksik. Semakin banyak kita menghabiskan waktu dengan mereka yang nurturing jiwa kita ya, termasuk teman-teman nonton video-video di channel kita ini ya teman-teman. Nah, semakin jiwa kita ini merasa terbuka, merasa semakin berkembang. Ya daripada kita menghabiskan terlalu banyak waktu, ya seringkali nih kita menghabiskan terlalu banyak waktu dengan orang-orang yang toksik atau di pekerjaan, di network. Ya bukannya nggak bagus, itu tetap baik, tetapi ya
kita juga butuh istirahat untuk bertemu dengan orang-orang yang melihat kita bukan hanya dari sisi bisnis atau sisi kerjaan, tetapi melihat kita secara manusia, personal, individu yang patut disayang, dihargai, dan bisa saling memberi dan menerima. Istirahat yang berikutnya teman-teman, istirahat secara spiritual atau spiritual rest. Dengan cara apa teman-teman? Connect with something, someone that's larger than yourself. Ya, jadi terkoneksi dengan Tuhan, sebenarnya dengan Tuhan, dengan seseorang, dengan satu individu yang jauh lebih besar daripada diri kita. Ini menjadikan kita pribadi yang tidak terlalu takut untuk melihat dunia. Kadang-kadang dunia itu menakutkan ya teman-teman. Makanya kita butuh spiritual rest ya. Istilah kata ini mengistirahatkan diri kita, hidup kita, dan menyerahkan ke tangan yang kuasa, yang jauh lebih besar daripada kita. Sehingga kita bisa, ya sudah, pokoknya urusan gue diurusin sama Tuhan. Gue beristirahat dulu daripada menanggung semua beban sendirian. Setuju? Resting yang berikutnya teman-teman adalah resting atau beristirahat secara emosional. Seringkali kita ini punya kecenderungan menjadi people pleaser, ingin menyenangkan semua orang. Ya, sehingga kadang-kadang kita mengorbankan diri kita sendiri. Nah, jadi resting secara emosional ini apa? Kita menjadi otentik. Jangan selalu jadi people pleaser. Belajar untuk bisa menjadi tampil apa adanya, menjadi diri kamu yang otentik. Satu lagi, berani mengekspresikan diri kamu sendiri, pikiran dan perasaan kamu. Tipe istirahat yang berikutnya adalah istirahat dari segala sensori. Nah, ini artinya apa nih teman-teman? Sensori kita apa teman-teman? Ada 5 sensori ya, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan segala macam. Nah, tetapi yang di sini mungkin yang paling banyak adalah tentang pendengaran kita. Jadi ketika kita mau beristirahat secara sensori, kita memberikan waktu, satu teman-teman ya, detox teknologi ya, jangan terlalu banyak dan juga detox dari loud noise gitu ya, beristirahat dari kebisingan dunia dan dari dari hal-hal yang membuat mata kita tuh gak segar. Kita tuh tahu sebenarnya apa yang baik untuk diri kita. Kalau kita mau belajar mengenali dan belajar mendengarkan diri kita sendiri. Nah, yang terakhir teman-teman, creativity rest. Setiap daripada kita butuh hobi untuk menyalurkan, untuk menjadi istilah kata ini pelepasan ya dari hal-hal rutinitas kita. Jadi be kreatif ya, cari hobi-hobi yang membuat kamu merasa senang dan bahagia dan bisa mengekspresikan sisi kreatif kamu. Misalnya menggambar, melukis, atau menari, atau menyanyi, sehingga ini menjadi satu istilah kata istirahat dari rutinitas kita atau dari dunia kita yang serba heboh dan mungkin sangat dikejar oleh teknologi saat ini. So teman-teman, buktikan bahwa kamu menyayangi diri kamu sendiri, yang mana yang mau kamu lakukan hari ini juga, saat ini juga, atau weekend ini. Saya dengan Clara Angeline, just remember you are beautiful and precious just the way you are. I send all my love for you and have a great day.